What's up teman-teman, balik lagi di channel Ojol Jowo ya teman-teman ya. Nah ini hari ini gue mau nge-review, bukan nge-review sih ya, berbagi cerita aja teman-teman ya tentang pemakaian gue bersama shockbreaker Suzuki Next 2 teman-teman. Karena sebelumnya kan gue pakai shockbreaker standar dari Brookman, Suzuki Brookman Street EX. Nah, ini keras sekali teman-teman, yang bawaannya itu keras sekali. Tapi ketika bawa beban berat itu enak teman-teman, enak banget. Nah cuma kalau pakai sendiri, nah itu nggak enak banget. Nah walaupun gue ini ojol ya teman-teman, tetapi lebih sering jalan sendiri teman-teman. Kalaupun ada penumpang, penumpangnya kecil-kecil biasanya. Jarang ada yang beratnya sampai 70, 60, itu jarang. Biasanya tuh kayak mahasiswa-mahasiswa yang badannya kecil-kecil gitu. Nah jadi ini shocknya ini belum kepake secara optimal di motor gue. Nah akhirnya gue pakai Suzuki Next 2 teman-teman, shockbreaker Suzuki Next 2. Nah untuk kardusnya kayak gini teman-teman ya nih. Nah ini kompatibel untuk Suzuki Next Old, Address, dan Suzuki Next 2 teman-teman. Kayak gitu nih, bisa dipakai buat substitusi. Dan juga bisa dipakai untuk Suzuki Brookman Street EX ini. Nah gue mau menceritakan seperti apa pengalaman gue ketika pakai shockbreaker ini. Nah ini si shockbreaker Suzuki Next ini lebih pendek ya, lebih pendek kurang lebih 2 sentian daripada shockbreaker si bawaan si Brookman ini teman-teman. Akhirnya efeknya adalah jadi tinggi total jok sampai tanah ini lebih pendek, jadi lebih nyaman lah, bukan lebih nyaman lah, lebih napak di tanah. Dan jadi kalau pas berhenti atau lagi putar balik atau lagi apa namanya lagi manuver itu jadi lebih pede teman-teman, karena kaki lebih dekat dengan tanah. Jadi kalau misalnya mau goyang atau kurang seimbang, kaki bisa langsung turun ke tanah. Jadi dia bikin lebih pede untuk manuver. Walaupun nggak lebih lincah ya teman-teman. Kalau lebih lincah, gue akuin memang lebih lincah sih. Yang ini karena lebih tinggi ya teman-teman ya. Jadi feel-nya tuh kayak lebih enteng gitu. Nah, tetapi nggak pede karena tinggi, jadi takut jatuh teman-teman. Nah, kalau si Suzuki Next ini lebih pede kayak gitu. Jadi yang pertama kelebihannya lebih pede untuk bermanuver, entah itu putar balik, entah itu belok kanan atau belok yang agak tajam, dia lebih pede teman-teman. Kemudian yang kedua, dia lebih lembut teman-teman, lebih lembut sekali, apalagi dipakai beban berat, dia tuh lebih lembut lagi, jadi lebih berasa apa ya, lebih nyaman lah, lebih nyaman di punggung juga. Kalau buat sendiri enak, buat boncengan kurang lebih berat 100 berapa ya, 130 150 masih enak teman-teman, masih enak kayak gitu. Bahkan kemarin gue sempet boncengan sama bapak-bapak lumayan itu ya, lumayan gendut juga. Mungkin kalau di total dia 80, gua 70 ya, 150 juga, itu juga enak teman-teman. Tetapi kalau bebannya terlalu berat, kayak misalnya boncengan anak dua, bini satu sama gua, jadinya kurang lebih 160-an. Nah itu dia cepat bottoming teman-teman, cepat bottoming ya. Jadi kalau kena apa lubang agak dalam tuh cetak jeduk gitu, agak lebih cepat bottoming teman-teman. Mungkin idealnya di 100 kilo lah, 100 kilo total depan belakang 100 kilo. Nah itu enak, sendiri aja udah enak teman-teman ya gitu ya. Jadi kelebihannya yang pertama PD buat manuver tikungan-tikungan kecil yang sudutnya dalam itu lebih PD. Yang kedua buat jalan sendiri nyaman, buat boncengan pun masih enak teman-teman. Nah itu dua kelebihan utama yang gue rasain dari shockbreaker Suzuki Next 2 ini. Nah kemudian minusnya teman-teman, minusnya adalah yang pertama, karena dia pendek, jadi posisi lampu depannya itu jadi agak ngedangak teman-teman. Nih bisa dilihat ya, ini posisi standar 2, nggak begitu kelihatannya. Jadi dia kalau pas di belakang kan pendek tuh, posisi nggak jalan, nggak ada beban, itu dia udah dangak. Akhirnya kemarin gua bawa di bengkel Suzuki dan di setting diturunin lagi. Nah kalau nggak diturunin nanti dia dangak banget teman-teman. Jadi gue bolak-balik di dim tuh pas di jalan tuh kan, kok mobil ini kok kayak ngedim mulu ya. Ternyata emang sinyal apa, tanpa lampu tembak pun lampunya itu udah terlalu tinggi teman-teman, karena ngedangak ya. Jadi posisi pantatnya itu turun, jadi lampunya agak naik. Itu yang pertama. Yang kedua, ini memang nyaman, cuma dia hanya untuk kecepatan rendah sampai tengah teman-teman, kayak gitu. Jadi kalau udah tengah ke atas, udah di atas 60, di atas 65 ya, itu di atas 60 itu wah udah, jadi kayak jalan ngombak dikit aja tuh udah wing ngayunnya berasa. Memang nggak parah, cuma berasa teman-teman, berasa banget.
apalagi kalau pakai depan ada orang, belakang ada pembonceng lumayan berat di atas 60 kilo. Nah itu lebih berasa lagi, yut gitu. Jadi kalau buat ngebut kurang enak. Kalau sendiri masih mending, cuma kalau buat ngebut plus beban di belakang, nah itu jadi kurang enak. Kurang enaknya dalam artian ya terlalu ngayun gitu loh teman-teman, kurang terlalu ngayun. Memang nggak sakit di pantat tuh, nggak sakit, cuma ngayun banget kayak gitu teman-teman. Selebihnya sih no complain ya teman-teman ya. Untuk build quality juga, penampakannya juga menurut gua masih ini ya, menyatu ya, masih nggak kelihatan aneh gitu di bodinya tuh, masih menyatu dengan keseluruhan tampilan Burgman ini teman-teman ya gitu. Itu mungkin beberapa pengalaman gua ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau nambahin silahkan ditambahin teman-teman. Ini juga gua dapat rekomendasi dari channel YouTube sebelah ya, Bang Aji kalau nggak salah. Ini langsung gue beli. Kemarin gue beli harganya itu 215.000 teman-teman di Klaten. Tokonya namanya kalau nggak salah Laba-Laba Motor di belakang stasiun Klaten itu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi dia jadi lebih pendek, kaki lebih napak, buat jalan sendiri yang paling penting tuh. Buat jalan sendiri sangat-sangat nyaman sekali teman-teman, nyaman sekali. Kenapa nggak pakai aftermarket Bang? Kayak misalnya KIB Zeto, ada KTC, ada RCB. Kenapa Bang? Karena ya pertama desainnya ini lebih masuk ya teman-teman, desainnya lebih masuk, dan yang kedua ya performanya juga ini udah pasti awet gitu loh, karena ini bawaan pabrik Suzuki gitu teman-teman ya. Gini aja mungkin cerita dari gua teman-teman ya. Barangkali ada kurang dan lebihnya bisa ditambahin aja di kolom komentar, kita diskusi teman-teman. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gua selanjutnya teman-teman.